Baiklah, saya Khofifa Intan Nurfitriani. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang integral ganda persegi panjang. Dalam integral ganda ini berkaitan dengan dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Integral ganda ini juga berkaitan dengan fungsi dua variabel. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa fungsi dua variabel itu memetakan suatu nilai X atau Y ke fx, y atau biasa yang kita sebut dengan koordinat Z. Nah, seperti yang dijelaskan, untuk dua variabel, misalkan kita mempunyai persegi panjang dengan X diapit A atau X di antara A dan B dan Y di antara C dan D, maka kita dapat definisikan integral ganda persegi panjang. Misalkan f merupakan fungsi dua variabel yang didefinisikan pada persegi panjang R jika limit norm P menuju 0 untuk penjumlahan fx bar, y bar dikali delta AK ada, maka f tersebut dapat diintegralkan ganda pada R dan nilainya dapat ditulis sebagai integral ganda R fx, y dA sama dengan limit norm P menuju 0 untuk penjumlahan fx bar K, y bar K dikali delta AK. Di sini delta AK merupakan nilai dari luas daerahnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang hampiran volume. Nah, pada gambar A terdapat N sama dengan 16, gambar B N sama dengan 64, dan di gambar C N sama dengan 256. Nah, makin besar nilai N, maka makin baik pula hampiran volume benda padat oleh jumlah Riemann. Untuk fx, y besar dari sama dengan 0, nilai ini dapat diinterestasikan sebagai volume benda pada persegi panjang R dengan tutup permukaan Z sama dengan fx, y. Maka, volume sama dengan limit N menuju tak hingga Sn sama dengan integral lipat 2 terhadap R fx, y dA dengan delta AK yaitu 0 ketika N menuju tak hingga elemen. Nah, selanjutnya terdapat teorema sifat-sifat integral ganda. Yang pertama, integral ganda bersifat linear. A. Integral lipat 2 terhadap R kf x, y dA sama dengan K integral lipat 2 terhadap R fx, y dA. Yang B, integral lipat 2 terhadap R fx, y ditambah gx, y dA sama dengan integral lipat 2 terhadap R fx, y dA ditambah integral lipat 2 terhadap R gx, y dA. Yang kedua, sifat dominasi. Jika fx, y kecil dari sama dengan gx, y untuk tiap x, y elemen R, maka integral lipat 2 terhadap R fx, y dA kecil dari sama dengan R gx, y dA. Yang ketiga, sifat aditif pada persegi panjang. Integral lipat 2 R1 digabung R2 fx, y dA sama dengan integral lipat 2 terhadap R1 fx, y dA ditambah integral lipat 2 terhadap R2 fx, y dA. Baiklah, berikut bagian kedua yang membahas mengenai integral berulang. Integral ganda juga bisa kita sebut sebagai integral berulang karena integralnya dilakukan beberapa kali. Di sini ada fungsi fxy yang lebih dari sama dengan 0 atau fungsi positif pada panjang R.
maka volume dari integral lipat, volume dari fxy, volume dari benda yang tutupnya fxy terhadap daerah R itu menyatakan volume benda dengan alasnya R dan tutupnya fxy atau Z. Volume ini dapat kita hitung melalui teknik slicing atau pemotongan. Maksudnya, di sini terdapat gambar dengan fungsi permukaan seperti ini. Fxy sama dengan Z. Lalu ketika diproyeksikan ke bidang xy, maka akan didapatkan daerahnya R yang berupa persegi panjang, yang luasnya disebut dA. Kita ketahui bahwa cara menghitung volume benda ini adalah dengan menggunakan teknik integral lipat atau integral berulang terhadap fungsi Fy di daerah R. Kalau di integral lipat 1, kita lakukan partisi menggunakan persegi panjang. Sedangkan di integral lipat 2, kita lakukan dengan menggunakan teknik slicing atau pemotongan. Jadi, anggaplah ini adalah sebuah benda yang bisa dipotong, di mana tingginya adalah fxy dan ketebalannya adalah delta x. Jika dilakukan pemotongan terhadap sumbu x, sehingga diperoleh bahwa volumenya adalah integral C sampai D untuk AX dx. Dan kita melihat bahwa AY-nya adalah integral A sampai B untuk fxy dy dengan y konstan pada integrasi tersebut. Sehingga diperoleh bahwa bagian ini bisa menggantikan nilai dari AY dengan integral A sampai B untuk fxy dx. Dan ini merupakan konsep dari integral berulang, atau bisa kita sebut sebagai teorema berulang Fubini. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu integral atas daerah sembarang. Misalkan R merupakan daerah terbatas yang dapat dibatasi oleh persegi panjang S. Nah, jadi ini merupakan daerah R, di mana daerah R ini merupakan subset atau himpunan bagian dari S, di mana S-nya ini merupakan daerah yang ada di persegi ini. Nah, kemudian untuk yang sebagai penutupnya, itu dimisalkan dengan fungsi fxy. Nah, selanjutnya kita dapat definisikan bahwa fungsi gxy sama dengan fungsi fxy, di mana xy ini merupakan elemen dari R, nah merupakan elemen dari daerah R ini. Kemudian yang kedua yaitu fungsi gxy itu akan bernilai sama dengan 0 jika xy-nya ini bukan merupakan elemen R. Nah, jadi yang ada di luar masih merupakan bagian dari S, tapi yang bukan merupakan elemen dari R. Nah, jadi di sini nih, di dalam perseginya, namun di luar dari daerah R-nya. Nah, selanjutnya kita dapat ketahui juga bahwa integral lipat 2 dari S untuk fungsi gxy itu sama dengan integral lipat 2 dari R untuk fungsi fxy. Karena yang di R fxy nilainya ada, sedangkan yang tidak sama dengan R itu nilai fungsi fxy-nya adalah 0. Jadi sama saja dengan integral R terhadap fungsi fxy. Partisi X. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu gambar ini ya. Partisi X. Y sama dengan G2X. Y sama dengan G1X. R sama dengan X, Y, batas G1X lebih kecil dari atau sama dengan Y, lebih kecil dari atau sama dengan G2X. A lebih kecil dari atau sama dengan X, X lebih kecil dari atau sama dengan B. Sehingga V sama dengan
integral batas 2 terhadap S, F, X dikali X, Y, D dikali A. V sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, dalam kurung, integral batas atas G2, batas bawah G1 sama-sama punya X, F, X, Y, dikali DY, dikali DX. Partisi Y. Nah, kita perhatikan gambar ini. Partisi Y, X sama dengan H1 Y, X sama dengan H2 Y. Maka rumusnya R sama dengan X, Y, H1, R sama dengan X, Y, batas H1 Y kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan H2 Y, C kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan D, sehingga integral batas 2 terhadap S, F, X, Y, dA. Maka V sama dengan integral batas atas D, batas bawah C, integral dalam kurung, integral batas atas H2, batas bawah H1 sama-sama punya X, F, X, Y dikali DX. Kita masuk pada integral ganda yang keempat, yaitu integral ganda koordinat polar. Jadi, dengan menggunakan integral koordinat kartesius, ada beberapa pengintegralan yang akan mudah dihitung jika menggunakan koordinat lain. Jadi, contohnya itu dengan menggunakan koordinat polar. Langsung saja kita masuk materinya. Di sini pertama kita akan membedakan antara koordinat kartesius dengan koordinat polar, di mana untuk koordinat kartesius ini dia koordinatnya itu dengan titik X, Y, sedangkan untuk koordinat polar dia variabel X dan Y tadi kita ganti dengan R dan theta, di mana R-nya ini merupakan sebuah jari-jari dan theta-nya ini merupakan sebuah sudut, di mana sudut theta-nya ini tadi dibentuk antara sumbu X yang ini dan antara sumbu X dengan jari-jarinya, yaitu R. Kemudian untuk koordinat kartesius, bidang datarnya ini dibagi menjadi dua, yaitu X, Y. Sedangkan untuk koordinat polar, bidang datarnya ini terbagi terhadap sudutnya, seperti ini. Selanjutnya untuk koordinat kartesius ini, dia koordinat kartesius suatu titik, yaitu jarak bertanda dari titik terhadap dua buah garis berpotongan. Sedangkan untuk koordinat polar, koordinatnya ini digunakan untuk fungsi yang berbentuk melengkung dan berulang. Contohnya yaitu lingkaran. Jadi dengan menggunakan koordinat polar, ini mencarinya itu menjadi lebih mudah, karena fungsinya tadi yaitu yang berbentuk melengkung. Selanjutnya untuk koordinat polar ini, dia merupakan sebuah sinar garis yaitu sumbu yang berpangkal di titik O, yang ini. Kemudian, posisi suatu titik ini diukur dari jarak bertanda terhadap titik O dan besar putaran mulai dari sumbu sampai dengan garis yang menghubungkan titik tersebut dengan titik O. Contohnya yang ini. Selanjutnya, untuk koordinat polar, di sini kita mempunyai sebuah gambar di mana yang ini merupakan sumbu X, sebuah garis sebagai sumbu di mana ini merupakan sumbu X dan ini merupakan sumbu Y. Kemudian di sini ada sebuah titik. Kemudian posisi dari sebuah titik ini diukur dari besarnya sudut dan jarak. Nih, dari besarnya sudut dan jarak berarti jari-jari dan sudut ini, R dan theta. Maka kita peroleh koordinatnya ini yaitu R, theta. Maka sebuah titik mempunyai koordinat R, theta, yang ini R, theta, dengan R menyatakan jarak atau jari-jari ke titik O, dan theta ini menyatakan besar putaran. Contohnya itu pada koordinat titik P, yaitu R-nya itu 2, kemudian sudut theta-nya itu pi per 6, maka P 2, pi per 6, dan Q ini 2, 2 pi, ini 2 pi per 6, maka yang duanya ini sama dengan R, dan 2 pi per 6-nya ini merupakan sudut theta-nya. Selanjutnya, masih pada gambar yang tadi, kita bisa mentransformasi koordinat kartesius ke koordinat polar, di mana misalkan X-nya sama dengan R cos theta, X sama dengan R cos theta nih, diperoleh dari sini, ini sumbu X, maka sumbu X ini R cos theta, kemudian Y-nya sama dengan R sin theta.
Sedangkan transformasi koordinat polar ke koordinat kartesius, R-nya ini sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan tan theta-nya ini sama dengan Y per X. Selanjutnya, untuk gambar koordinat polar sendiri ini, kita dapat melihat bahwa R ini konstan berbentuk lingkaran, sedangkan yang theta-nya itu konstan membentuk sinar yang memancar. Jadi sinar yang memancar itu yang ini. Nah, jadi itu tadi integral ganda dengan koordinat polar.